Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Sembako Mart Channel. Gimana kabarnya nih teman-teman? Sehat-sehat saja kan? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya dan selalu diberikan rezeki yang banyak, berkah dan manfaat. Penjualan merupakan salah satu bagian dari usaha perdagangan. Baik usaha skala kecil ataupun usaha skala besar. Dan omset penjualan merupakan salah satu harapan bagi usaha kecil ataupun usaha besar. Tujuan utama penjualan adalah supaya mendapatkan margin atau keuntungan yang besar. Nah, yang menjadi salah satu faktor penjualan adalah dengan persaingan yang ketat. Oke teman-teman, sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang beberapa cara meningkatkan omset penjualan menurut pengalaman saya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya supaya saya lebih semangat lagi berbagi pengalamannya tentang jualan kepada teman-teman semua. Oke, yuk kita langsung bahas. Cara meningkatkan omset penjualan menurut pengalaman saya dan cara ini memang dari mulai saya buka usaha sampai saat ini, dengan cara ini alhamdulillah teman-teman, secara peningkatan omset penjualan itu cukup lumayan signifikan ya, cukup lumayan bagus. Makanya di sini saya ingin sekali berbagi cara ini kepada teman-teman semua. Jadi yang pertama, cara meningkatkan omset penjualan, kita harus menambah modal usaha kita. Kenapa saya di sini menyarankan kepada teman-teman semua untuk menambah modal usaha kita? Karena modal itu adalah salah satu faktor yang paling utama dalam menjalankan usaha. Dengan modal yang cukup, maka kita bisa menentukan harga dasar produk dan bisa menetapkan harga jual produk. Di samping menentukan harga dasar produk dan harga jual, modal usaha yang cukup itu bisa menambah item produk dan melengkapkan produk di usaha kita. Coba saya contohkan. Jika kita beli kopi satu renceng ataupun dua renceng dan kartonan, ada selisih harga antara harga dasarnya. Harga dasar kartonan pastinya lebih murah daripada harga dasar kita beli rencengan. Pola belanja seperti ini, teman-teman, bukan berlaku untuk sekelas warung kecil kita aja, teman-teman. Sekelas grosir pun juga sama. Seperti contoh, ada grosir sebelah ini, misalkan dia belanja 100 karton. Harga dasarnya sekian. Dan ada lagi grosir sebelahnya, dia belanjanya 500 karton. Sudah pasti harga dasarnya beda, teman-teman. Jadi, mana yang lebih murah, otomatis yang kuota belanjanya lebih banyak, sudah pasti harga dasarnya lebih murah. Modal usaha yang cukup, selain bisa menambah item produk dan menambah kuota belanja kita, dengan modal yang cukup ini, kita pun bisa bersaing dengan warung-warung lain ataupun toko-toko lain. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya, kalau kita mau meningkatkan omset penjualan, di sini kita harus berani berspekulasi untuk menambah modal usaha kita.
supaya penjualan kita bisa meningkat. Bagaimana kita mau meningkatkan omset penjualan kita, sedangkan produk di toko kita tidak lengkap, sedangkan belanja kita kalah banyaknya sama pesaing kita. Seperti kayak gitu teman-teman. Itu yang saya alami selama saya jualan 12 tahun ya di dunia sembako. Oke, kita lanjutkan di poin yang kedua. Cara meningkatkan omset penjualan menurut pengalaman saya. Yang kedua, riset harga pasaran produk. Tujuan meriset pasaran harga produk adalah untuk dijadikan patokan harga jual buat usaha kita. Seperti kayak gitu teman-teman. Artinya, jangan sampai produk yang kita jual di atas harga pasaran atau jauh lebih mahal dari warung-warung lain. Minimal harga produk yang kita jual itu masuk kepada harga pasaran. Kalau bisa lebih murah ya teman-teman. Yaitu caranya kalau kita mau lebih murah lagi, mendapatkan harga dasar yang murah, berarti kita harus menambahkan kuota belanja kita. Biasanya kita beli misalkan 5 renceng ataupun 2 renceng, dan sekarang karena kita sudah ada modal, maka kita belanjanya 1 karton. Dan harga jual pun kita bisa menyaingi harga yang grosir. Seperti kayak gitu teman-teman. Artinya gini teman-teman, kalau misalkan di grosiran harga 1 renceng itu misalkan harga ecernya mereka yang grosir ini misalkan 13.000. Nah, kalau kita beli kartonan maka kita pun bisa harga jual kita itu 13.000 per renceng. Jadi mengikuti harga mereka. Dan secara konsumen pun berpikir ngapain kita belanja antri ke grosiran kalau di warung ecer ini dia beli 1 renceng harganya sama. Seperti kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk masalah istilahnya penjualan. Karena apa teman-teman? Jadi kalau kita ngambil keuntungan renceng itu cuma 1.000, itu jangan katakan istilahnya kok kecil banget serenceng cuma 1.000, berarti 1 piece-nya itu kita kebagian cuma 100 perak ya teman-teman. Jangan lupakan teman-teman, masih banyak teman-teman pembeli-pembeli yang lain belanja ke warung kita yang beli eceran satuan. Nah, dari mana kita mendapatkan keuntungan yang besar? Ya pasti dari pengecer yang beli satuan, yang beli 2 piece, yang beli 3 piece juga. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi untuk penjualan 1 renceng itu jangan takut kita punya keuntungan yang sedikit. Maka harga eceran ini akan menopang kepada harga yang 1 renceng ini teman-teman. Jadi buat teman-teman semua jangan khawatir tentang masalah pengambilan keuntungan. Oke, kita lanjutkan. Cara meningkatkan omset penjualan menurut pengalaman saya yang ketiga ini teman-teman, pilihlah salah satu produk yang bisa kita jual murah. Cara yang ketiga ini merupakan cara memancing pembeli agar belanja ke warung kita. Tujuannya supaya warung kita ini, toko kita ini punya ikon di mata pembeli bahwa ada salah satu produk yang lebih murah dari warung-warung lain atau dari toko-toko lain. Seperti kayak gitu teman-teman. Nah, di sini kita wajib mencari distributor atau agen grosiran yang harganya jauh lebih murah dari grosiran-grosiran lainnya. Pertanyaannya, emangnya ada grosiran-grosiran yang lebih murah? Pasti ada lah teman-teman. Karena mereka pun juga sama seperti warung-warung kita sistemnya. Dia punya pesaing juga. Artinya harga itu sudah pasti ada yang murah, ada yang mahal. Sudah pasti seperti kayak gitu teman-teman.
Jadi saran dari saya, kita harus pintar belanja dan mencari supplier ataupun pemasok yang bisa memberikan harga dasar produk kepada kita tuh jauh lebih murah dari supplier-supplier lainnya. Seperti kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke poin yang keempat. Cara meningkatkan omset penjualan di poin yang keempat ini teman-teman, kita sebagai pedagang, sebagai penjual, harus tahu kebutuhan konsumen kita di wilayah kita, teman-teman. Karena kalau kita sudah bisa menemukan kebutuhan konsumen, mustahil produk yang kita jual ini tidak laku. Seperti kayak gitu, teman-teman, tujuannya. Seperti contoh kayak gini, teman-teman. Di wilayah sekitar tempat jualan kita, banyak sekali masyarakat membutuhkan produk yang namanya bihun jagung. Misalkan ya teman-teman. Karena produk itu selain enak, kualitas dan teksturnya jika dimasak itu bagus, tidak lembek dan tidak gampang basi. Nah, secara kebetulan kita belum pernah jual produk itu. Dan hampir setiap konsumen yang belanja ke warung kita, selalu yang ditanyakan itu produk yang itu teman-teman yang sebelumnya belum pernah kita jual. Nah, kita sebagai penjual harus mendengarkan dan harus mencari produk itu. Mustahil teman-teman konsumen kita dapat, masa kita sebagai pedagang nggak dapat. Makanya kita harus berusaha mendapatkan produk itu. Kalau bisa, kita mendapatkan suppliernya yang lebih murah lagi. Biasanya misalkan produk ini dengan pasaran 7.000 ataupun 7.500, kita bisa jual 7.000 ataupun 6.500. Seperti kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf saya tidak ada niat untuk menggurui ya kepada teman-teman semua tentang pengalaman saya. Jadi di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman saja kepada teman-teman semua, khususnya untuk pemula yang baru mulai usaha dagang sembako. Sebenarnya masih banyak teman-teman cara-cara meningkatkan omset penjualan itu. Tapi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan berbagi kepada teman-teman semua. Bisa dijadikan referensi buat teman-teman semua yang baru mulai usaha, dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain waktu, dan tunggu video-video berikutnya tentang jualan menurut pengalaman saya. Salam satu sembako dari Sembako Mart Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.